Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Antusias sekali ribuan warga Medan antusias sambut kedatangan Anies Baswedan. Wow, ini menjadi lautan manusia ya. Jadi Anies Baswedan ini masih belum berkampanye ya. Ini masih seputar silaturahmi begitu kan. Jadi sudah banyaknya seperti ini begitu kan. Dari Jakarta, Medan hingga ke seluruh Indonesia. Mata seluruh rakyat Indonesia menyaksikan bahwa hari ini Anies Baswedan menjadi magnet sangat luar biasa sekali. Dan bahkan saya ada cuplikan dari beberapa relawan-relawan Anies Baswedan yang datang ke Medan seperti ini. Ini dari suasana di bandara menyambut kedatangan Pak Anies. Saya mulai dari awal dulu ya. Ini hashtag Anies Baswedan Medan Anies Presiden for Presiden. Ini menunjukkan bahwa antusias sekali ya menyambut kedatangan Anies Baswedan calon presiden RI di 2024 seperti ini. Ini antusias sekali ya menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ini begitu banyak orang-orang di sini begitu kan. Ini dari pihak-pihak aparat yang menjaga dan bahkan wow sangat luar biasa sekali. Bahkan tidak terbendung dengan jutaan orang melihat kedatangan Anies Baswedan hari ini. Apalagi yang datang seperti ini disambut sangat luar biasa sekali. Anies for Presiden dan banyak dari kalangan partisipan Partai Nasdem yang juga hadir di sini. Ada ibu-ibu dan juga ada ini bapak-bapak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ini di dalam ya, di ruang lobby ini menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sangat luar biasa sekali. Wow, tepuk tangan dari ibu-ibu ini. Oke, sangat menarik. Apalagi ini di luar ya, sangat banyak sekali begitu. Ini lautan manusia begitu. Ini dengarkan dari ibu-ibu ini. Wow, sangat luar biasa sekali. Magnetnya menjadi luar biasa Anies Baswedan ini. Anies Baswedan presiden. Kira-kira seperti itu yel-yelnya. Ini. Ya, masih banyak sekali ini yang menyambut kedatangan Anies Baswedan calon presiden 2024 insya Allah. Tapi mari lihat dari berita yang lain dari ini juga seputar Anies Baswedan ini. Wow, ini masih belum kampanye ini masih silaturahmi. Wow, sehingga nggak bisa jalan begitu kan. Saking banyak antusias melihat Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan. Dari tingkat desa, kota, hingga tokoh politik dan para ulama, para kiai, santri banyak mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena dikental dengan yang namanya Islam begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Ini. Bahkan dari bapak-bapak pengawal ini minggir kira-kira seperti itu. kasih jalan kira-kira seperti itu. Wow, sangat luar biasa sekali. Inilah yang ditakuti oleh para cedong dan pasar di luar sana yang selalu menggoreng habis-habisan terkait dengan Anies Baswedan hari ini. Mereka takut ketika Anies Baswedan menjadi presiden. Inilah yang ditakuti para cedong dan oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa ini, yang hanya menjadi perpecahan belah bangsa Indonesia, atau setidaknya ini menjadi catatan kepada demokrasi. Inilah anak bangsa, mari tunjukkan bersama-sama begitu kan. Dan bahkan dalam keterangan lain seperti ini videonya antusias sekali luar biasa. Ini sudah keluar ya. Menurut saya
begitu tadi. Mari kita lihat lagi apa yang ada di tol ini. Wow, sangat biasa sekali. Pantesan Anies Baswedan hari ini ditakuti karena lawan-lawan Anies tidak sembarangan, apalagi wah, Anies Baswedan sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, itu sendiri bagi masyarakat Medan sehingga nggak bisa jalan sendiri. Kalau perbandingan dulu dengan Pak Jokowi ya jauh. Kalau Pak Jokowi kan juga ramai tapi tidak seramai ini. Ya, Pak Jokowi dalam kampanye sama aja dengan Anies Baswedan itu hanya silaturahmi. Apalagi kampanye nanti begitu banyaknya dukungan sinilah yang kemudian mari bergandengan tangan bersama-sama untuk mendukung anak bangsa yang luar biasa, Pak Anies Baswedan, siapa yang punya segudang prestasi begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami menunjukkan bahwa anak bangsa sangat kira-kira seperti itu. Sangat antusias sekali ya. Wow, sangat luar biasa. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini seorang warga Jakarta yang tidak memiliki jabatan dan kekuasaan tapi disambut oleh ribuan warga Medan. Semoga kan Anies pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak sekali yang men-tweet Anies memang hebat. Betapa tidak dusta yang begitu mempesona hingga membuat Nasdem terpesona dan meminangnya sebagai capres. Tapi maaf, bagian besar Indonesia menolak bapak politik identitas keturunan Yaman. Ini pro dan kontra ya. Ini ya, saya tahu kenapa nolak politik identitas, karena ada yang identitasnya palsu. Disangkakannya setelah selesai tugas gubernur habis, nggak punya panggung. Ternyata justru sudah selayak seorang presiden sambutan masyarakat. Rakyat bersama Anies dan Nasdem, insya Allah semua akan Anies pada waktunya. Tanpa buzzer, tanpa uang besar, tanpa jabatan pendukung dan pemilihan begitu antusias sampai ribuan. Wajar kalau rezim ini takutnya bukan kepala. Datang dengan menggunakan pesawat kelas ekonomi dan disambut dengan saat meriah. Selamat datang calon presiden kami di Kabupaten Deli Serdang. Salam kami dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Deli Serdang. Wow, sangat luar biasa dari Yusuf Sregar. Dan bahkan saya di Makassar pun siap mendukung. Ewako, Pak Anies, mantap deh. Inilah komentar-komentar netizen yang sangat luar biasa sekali dan antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa. Saya mengapresiasi sekali kepada masyarakat Medan yang bersatu mendukung Anies Baswedan begitu. Ini nggak perlu masa yang banyak, cukup kuasai KPU, MA untuk menguasai Indonesia. Paham? Strategi bolak-balik angka masih dipegang. Kalian bisa apa? Jangan sombong, kalau Allah berkehendak kamu bisa apa. Saat rezim pendusta bersiasat untuk tidak mengadakan pilkada untuk menghalangi Pak Anies agar tidak lagi menjabat, ternyata membuat Pak Anies lebih leluasa untuk safari. Sungguh mereka akan sakit hati melihat momen ini. Ya, banyak sakit hati memang begitu kan. Ya, memang banyak yang sakit hati kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini masih belum kampanye ya, tetapi masih tahap silaturahmi. Ini masih tahap deklarasi begitu. Medan sebagai contoh untuk diikuti kota-kota besar lainnya. Insya Allah Anies presiden. Tetapi mari kita lihat baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, ribuan warga Medan antusias sambut kedatangan Anies Baswedan. Dikutip dari TV One News, Medan, Sumatera Utara. Bakal calon presiden 2024 usung Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi kota Medan. Mantan wali kota Jakarta itu tiba di Bandara Kuala Lumpur, Deli Serdang pukul 9.15 disambut oleh DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST. Sebagai bentuk penghormatan, Anies disematkan Tengkuluk Melayu sebagai salah satu tradisi penyambutan tamu. Kedatangan Anies Baswedan disambut oleh ribuan relawan yang telah menunggunya di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang. Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi akbar kebangsaan yang akan digelar di Istana Maimuncuman sekitar pukul 15.45. Selain itu, Anies juga dijadwalkan akan berkunjung ke Tuan Guru Basilam di Kabupaten Langkat.
Dari pantauan terlihat ratusan warga di Jakarta, Leda Sujono antusias melihat kedatangan calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem tersebut. Anies yang menarik mobil Toyota Alphard terlihat keluar di atas mobil sembari melambaikan tangan dan melamparkan senyuman. Sesekali Anies juga terlihat bersalaman kepada relawan dan masyarakat yang menunggunya di pinggir jalan. Wow, sangat luar biasa sekali antusias masyarakatnya begitu kan. Menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sementara itu, teriakan lantang Anies Presiden 2024 juga menggema di sepanjang jalan. Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies Presiden, seru warga. Usai melewati jalan Leta Sujono Medan, Anies pun terlihat tetap keluar di atap mobil sambil melambaikan tangan kepada sejumlah masyarakat di kota Medan tersebut. Dan bahkan antusias masyarakat ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat sosok Anies Baswedan datang ke situ begitu kan. Inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan itu menjadi magnet sangat luar biasa di masyarakat hari ini, yaitu karena prestasinya begitu kan. Karena yang dipandang hari ini adalah prestasi dan membangun bangsa. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi dan bahkan kepada masyarakat, layak untuk kita dukung menjadi presiden di 2024. Dan tidak hanya itu, setelah dari Jakarta, Medan hingga ke seluruh Indonesia, ini analisis yang sangat luar biasa sekali ya, yang saya temukan dari Kabi Anyos. Dia mengatakan begini, dia rekam-rekam jejak Anies membuatnya diterima di semua tempat, bukan saja prestasi, tapi kemampuan Anies menyelesaikan banyak masalah di ibu kota dengan cara-cara yang dianggap elegan membuat rakyat mengapresiasinya. Cara Anies menghadapi serangan dan tekanan dari pihak lawan, dari yang halus sampai yang kasar, menambah empati rakyat semakin besar. Anies disambut begitu meriah dan gagap gempita di berbagai tempat seolah Pilpres sudah dekat, padahal masih lebih dari setahun lagi. Anies hadir dengan wajah perubahan, semua orang tahu dan menyadari itu. Itulah yang dibuktikan Anies di Jakarta. Itulah legasi Anies ketika membenahi ibu kota. Mereka rakyat yang menginginkan perubahan punya ekspektasi besar terhadap Anies Baswedan. Anies pasti paham bahwa pemilu masih lama. Dia pasti atur napas untuk tenaganya cukup untuk menjangkau rakyat di seluruh tanah air. Gagasan-gagasan yang diungkapkan Anies masih terbatas dan diatur ritmenya agar tidak mudah dibaca oleh lawan kemudian diplagiasi atau dicari kelemahannya. Masyarakat Jakarta sudah pasti dukung Anies Baswedan. Sebanyak 83% masyarakat Jakarta yang dilayani Anies Baswedan sewaktu gubernur sudah merasa puas. Anies sadar bahwa ia bukan hanya memiliki warga Jakarta, tetapi sudah dianggap memiliki seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan. Lihat antusiasme masyarakat Medan hari ini. Dia mengingatkan kita pada peristiwa Ramadan di Masjid UGM. Anies hadir disambut lahirnya seorang presiden. Begitu juga di Makassar, jauh lebih meriah. Hanya karena kalah jumlah kamera dengan di Jogja tidak terlalu viral. Hari ini di Medan, Anies disambut sangat meriah, puluhan ribu masyarakat antusias menyambut. Mulai kedatangan di bandara sampai tempat acara, boleh dibilang ini sungguh luar biasa. Sambutan di Medan hari ini mematahkan asumsi bahwa Anies selesai gubernur sudah tidak punya panggung lagi. Kenyataannya justru sebaliknya. Panggung Anies lebih lebar dan lebih tinggi. Panggung Anies bersedia di mana-mana setelah tidak terikat aturan sebagai gubernur. Anies punya keleluasa waktu. Anies juga bisa berbicara dalam posisi sebagai kandidat calon presiden. Anies tidak lagi berbicara Jakarta, tetapi Anies saat ini bicara tentang Indonesia masa depan. Hingga tanggal 19 Oktober 2003, jadwal dibukanya pendaftaran Pilpres, Anies punya waktu setahun untuk kampanye. Ini yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Para kepala daerah atau menteri harus curi-curi waktu jika ingin melakukan kampanye terselubung karena mereka terikat dengan sumpah jabatannya. Lahirnya wacana para menteri tidak perlu mengambil cuti ketika musim kampanye Pilpres sepertinya didorong karena fenomena Anies yang waktu sedemikian bebas untuk berkampanye. Masyarakat mengonsumsi bahwa rencana kebijakan tersebut dalam rangka untuk mengimbas Indonesia. Dilihat polanya, selalu muncul kebijakan dan keputusan, bahkan aturan baru sebagai reaksi terhadap dinamika Anies. Kali ini, baru-baru Nasdem yang deklarasi Anies, Nasdem mengambil momen untuk banding
branding partai dengan memanfaatkan heroisme Anies, simbiosisme mutualisme keduanya yaitu Anies dan Nasdem saling mengambil kesempatan dan keuntungan. Jauh lebih besar masanya yang akan menyambut Anies jika PKS dan Demokrat juga segera mendeklarasikan Anies sebagai bentuk deklarasi koalisi. Kalau tiga partai ini bergerak bersama simpul-simpul relawan Anies dan Star lebih awal, maka Indonesia akan maju dalam suasana kampanye walaupun belum ada jadwal, kendati kemungkinan akan ada reaksi dari KPU dan pihak kepolisian. Jika tiga partai yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat lebih awal memberi panggung buat kampanye Anies, ini akan mempercepat laju elektabilitas. Ini kemungkinan akan sulit dikejar oleh kandidat lain. Elektabilitas yang semakin tinggi, kemungkinan partai-partai lain tidak punya pilihan kecuali ikut segera bergabung dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Kalau Anies masif dukungan dengan terlalu tinggi elektabilitasnya, jauh jaraknya dengan kandidat lain, maka parpol lain akan segera merapat dan ikut barisan panggung Anies Baswedan. Di sini Anies telah memenangkan rute politiknya. Tetapi ini masih sebagian, ini masih belum deklarasi, ini masih sebagian belum kampanye. Tetapi Anies sudah silaturahmi menyambut kedatangan Anies Medan sangat luar biasa sekali begitu kan. Kami tunggu di daerah lain yang selalu mensupport Anies Baswedan untuk jadi presiden di 2024. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Artinya persoalan hari ini magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali kan. Jadi artinya bahwa hal seperti inilah yang kemudian yang menjadi satu catatan penting kepada demokrasi bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi seperti itu. Tetapi perlu diingat, inilah adalah politik, bisa cair, bisa tidak. Sekarang bisa lawan, bisa jadi lawan, besok menjadi lawan. Ini artinya permainan politik begitu kan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, atau sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Kesimpulan saya hanya satu. Yaitu adalah warga Medan sangat luar biasa sekali mendukung Anies Baswedan, datang di saat yang tepat, dan bahkan ketika mandat masyarakat Medan diberikan kepada Anies Baswedan, tentu ini adalah kepercayaan yang harus dipegang oleh Anies Baswedan. Kami pribadi yang selalu partisipasi mendukung Anies Baswedan ya. Kalau Anies Baswedan suatu saat nanti menjadi presiden, lalu kemudian kehendak rakyat tidak diinginkan oleh Anies Baswedan, saya yang pertama kali yang akan mengkritik Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Karena ini adalah mandat presiden, saya juga punya tanggung jawab untuk mengkritik Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu nanti. Tapi mudah-mudahan hari ini, insya Allah, Anies Baswedan tidak seperti itu, lebih pro kepada rakyat. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.